Tot wala tahasad, jangan saling iri. Kedua, apa kata Nabi? Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling memusuhi. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling ghibah. Ya, gunjing orang, ngomongin orang itu tidak boleh. Wa qulu ibadallah ikhwana. Terkadang begini, memang ghibah itu lebih betah daripada ngaji. Buka Quran nih, buka Al-Quran di jamaah TikTok, buka Quran jamaah apa? Clubhouse, ya. Buka Al-Quran di masjid. Lagi buka Al-Quran, baca Quran, dengan temannya lagi ngomongin orang. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul adzim. Ada memang. Itu lagi baca Al-Quran. Jadi memang subhanallah, orang riba ini entah bagaimana, tapi memang sesuai hadis Nabi. Jadi hikayat dari Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa lagi berjalan menuju pasar, ketemu iblis. Nabi Isa ketemu iblis. Iblis satu bawa madu dia, satu bawa pasir. Ini iblis. Nabi Isa bilang, buat apa madu sama pasir? Ini madu buat molesin mulut orang yang lagi gibah biar manis. Jadi orang kalau gibah itu enak. Kayak ada esnya manis, itu betah berjam-jam betah. Itu bisa dari malam sampai ke pagi. Gak mikirin besok mau kerja misalnya, atau besok mau sekolah, yang penting gibah. Mau gak sempat ketemu lewat telepon. Itu bakal habis sambil dicas. Coba kalau kamu ngajar kelas nih, internet gak bisa internet. Ada kita juga datang. Enggak. Misal baterainya habis lagi Clubhouse atau lagi TikTok, baterai habis data habis nyari. Tapi kalau lagi gitu, nanti cari baterainya baru cas, beli kuota yang baru, kota Jakarta dibeli sama dia. Kota. Ya, itulah ada tandanya. Jadi Sayyidina Isa itu ketemu iblis. Jadi ketika dia ketemu iblis, dia nanya sama iblis, itu buat apa? Buat olesin mulut orang yang lagi gunjing orang, diolesin. Jadi kalau lagi gunjing, biar enak, biar manis mulutnya. Tapi terjadi itu terjadi memang nikmat emang ibadah. Pasirnya buat apa? Pasirnya buat apa? Nah, pasirnya ada lupa. Berarti nyambung. Pasirnya buat ngolesin kepala anak yatim supaya kalau lihat anak yatim orang benci. Nah, iblis mana riba ya? Jauh-jauh iblis kalau ada kali main di iblis iblis semua jangan pakai di neraka. Jadi madunya. Jadi madunya iblis ini Nabi Isa bilang madunya buat ngolesin orang yang lagi gunjing, pasirnya buat ngolesin kepala anak yatim. Karena orang kadang sama anak yatim benci bawahnya, nggak nolong marahin anak yatim. Itu kalau kita bikin nangis anak yatim itu harus goyang, harus marah. Kita kalau bikin nangis anak yatim harus marah, harusnya Allah Subhanahu Wa Taala, harus makhluk Allah yang ada di langit. Ya, sangat besar, lebih besar daripada dunia beserta isinya. Itu marah, bergoyang, bergetar, harusnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau makanya iblis cari yang seperti itu, yang dia cari teman sebanyak-banyaknya buat nemenin dia di neraka. Makanya jamaah TikTok nih, masya Allah. Jangan bikin postingan yang seakan-akan orang emang yang dipikir mereka enak. Kadang-kadang kita lihat subhanallah ada postingan. Jadi jangan dibikin mainan. Dibikin mainan itu jangan. Apa namanya? Meme. Dia bikin postingan lagi di neraka, kumpul, mantuk enak, cobain.
Jangan sampai naudzubillah min dzalik ya. Jangan bikin postingan ya kalau bisa postingan kita itu kan juga bertanggung jawab buat kita. Kalau bisa bikin yang bagus, stop yang nunjukin aurat, stop udah tua, udah cukup. Gitu. Tutupin. Ya. Kemudian terusin. Ya. Yang berapa berapa tadi? tadi? Yang keempat sekarang. Sekarang yang tadi tidak ghibah ya. Artinya sudah kita tidak perpanjang ghibah, itulah Nabi Isa tadi ketemu orang yang bawa madu ya. Untuk iblis ketemu iblis bawa madu sama bawa pasir. Kemudian yang keempat berdebat. Nah, ini lagi musim berdebat. Cuman Cuma gara-gara keju doang debat panjang. Ya. Debat Kadang-kadang sesuatu yang tidak penting, apalagi urusan agama harus diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbika." Ayo ajak orang dengan tata cara yang baik. Jangan dipaksa-paksa. Nasihati dengan nasihat yang bagus, lemah lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan nasihat yang bagus, sebar rahmat, ajak seperti ini. Jangan semua memvonis orang itu tidak bagus, kita lebih bagus. Tidak seperti itu. Ketika kita bawa orang, kita sudah hijrah misalnya, kita sudah pakai kerudungan yang bagus, terus nyalain orang yang langsung gak pakai kerudungan, gak bagus juga seperti itu. Boleh, kita pakai kerudungan sekarang, ngajak orang juga baik-baik, yuk bareng-bareng kita pakai kerudungan. Jangan, nanti lu masuk neraka, belum tentu juga. Gitu. Artinya mungkin pas akhir hayat dia masuk surga taubat kepada Allah. Artinya kerja orang yang tidak pakai jilbab memang tidak bagus, tapi menjamin dia masuk neraka belum tentu. Tidak boleh kita vonis orang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengajak orang wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mau berdebat yang baik, usah kata-kata lempar keras, ya bawa apa namanya? Ya, bawa itulah macam-macam lah. Faqula lahu qawlan layyina. Artinya berkatalah dengan perkataan yang baik dan perkataan yang bagus. Dan yang kelima, sedikit lagi, mengklaim dirinya bersih daripada dosa. Ada orang kan yang merasa dirinya tidak ada dosa. Ada orang yang merasa dirinya tidak punya dosa. Imam Thawri, seorang imam besar, itu sampai dia tidak tidak bisa salat malam selama 5 bulan. Imam Thawri ini sampai dia tidak bisa salat malam tahajud sampai 5 bulan. Kenapa? Dia lagi di masjid, lihat orang lagi baca Quran sambil nangis. Imam Thawri di masjid, lihat orang baca Quran sambil nangis. Cuma terlintas di hati. Ini orang nangis pengen dipuji orang. Kan kita begitu kadang-kadang. Ada orang nangis dalam sholat, ada aja hati kita. Bukan masya Allah, bagus, pengen dipuji orang. Itu tuh, makanya iblis tadi nggak baik. Itu namanya Ari. Karena nggak bawa yang putih gitu. Dibagi banget. Jadi hati kita nih kadang-kadang masya Allah kadang nggak mau menerima orang itu lebih dari kita. Itu manusiawi kadang-kadang. Kadang-kadang kita nggak mau orang itu lebih dari kita, dari skill kayak kecantikan kayak mau materinya, mobilnya, motornya, itu alis kok tebal, saya tipis, wah repot dah. Makan sulam pakai mesin jahit. Alis sulam pakai apa? Mesin jahit kan? Bukan. Saya tahu
Rasulullah nggak pakai jahit. Jadi Imam Thauri dengan sebab itu cuma terlintas doang di hatinya. Ya Allah, orang baca Quran nangis kayaknya pengen dipuji orang sampai Allah tutup dia nggak bisa sholat tahajud 5 bulan. Makanya kita kok nggak bisa tahajud malam-malam setiap malam, bukan 5 bulan, bertahun-tahun kita nggak sholat tahajud. Kenapa? Karena hati kita jelek. Bukan orang sini. Nggak beda jauh. Jadi Ibnu Hazm yang terakhir, nanti bukan pertanyaan lagi. Ibnu Hazm kan masih 8 atau dia bisa 8. Ibnu Hazm beliau mengatakan idza ra'aita ya'taqid annahu la dzambalah fa'lam annahu halak. Kata Ibnu Hazm beliau mengatakan ketahuilah apabila engkau melihat dirimu atau diri orang lain merasa tidak dosa berhalak maka dia sudah binasa. Jadi kalau orang ngaku, makanya betul kata Sayyidina Umar bin Khattab, man qala huwa fil jannah wa huwa finnar. Orang yang kalau ngaku saya mati surga, nanti carinya bukan di surga, carinya di neraka masih ada di neraka. Ngaku doang tapi enggak sholat. Kemudian kita persingkat yang ke-6. Yang kelima kan mengklaim diri bersih daripada dosa. Yang keenam mencela. Mencela orang juga nikmat. Ya, mencela orang nikmat banget. Kadang-kadang jadi lagu, jadi apa? Makanya Nabi SAW beliau mengatakan wala tanabazu bil alghab. Tak boleh gelar-gelar orang kupingnya enggak ada. Mana si kuping sebelah? Oh, si kuping sebelah. Jadi enggak boleh nama orang itu dipakai gelar jelek lagi. Misalnya orang buta, datang kita buah. Ya. Atau macam-macam lah ya. Jadi wala tanabazu bil alghab. Enggak boleh kita menggelar-gelarkan orang itu tidak boleh. Wala tasubbanna, jangan jadi orang yang suka mencela. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Enggak boleh kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, tidak boleh kalian mencela, saling mencela. Kemungkinan orang yang kalian cela itu lebih baik daripada kalian. Orang yang kalian cela lebih baik daripada kalian. Wala nisa min nisa. Biasanya perempuan. Ini Allah yang bilang bukan Habibnya Allah. Wala nisa min nisa asa'an yakunna khairan min kunna. Perempuan sama perempuan jangan saling menghina. Gua kan lebih cantik, salonnya mahal, alisnya 17,5 juta. Ya. Khairan min kunna, maka gak boleh kemungkinan yang perempuan yang kita cela itu lebih bagus dan lebih baik. Yang ketujuh mendoakan keburukan. Nah ini. Sebenarnya mendoakan keburukan boleh atau tidak? Wala yuhibbullahu jahra bis-su' minal qawli illa man zulima. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, Allah tidak suka lihat orang yang suka doa menjelekkan. Mudah-mudahan matinya tertabrak misalnya. Kita kesel begitu. Ya. Illa man zulima, kecuali ada izin bagi orang yang dizalimi. Tapi bagi orang yang dizalimi juga enggak boleh berlebihan. Contoh. Lagi duduk. Jempolnya injak. Mudah-mudahan kalau orang matinya turunan dari bagus, cuma jempol cincin doanya mati turunan dari bagus, itu berlebihan. Ya, itu nggak boleh. Itu nggak haram, nggak boleh dari masalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya paling tapi ilang dolima, kita tahu kalau orang yang didolimi itu memang doanya dikabulkan. Jadi kalau orang yang didolimi, ini catatan dari Ibnu Katsir, orang yang didolimi boleh nggak mendoakan orang yang jelek misalnya.
orang yang didolimi boleh mendoakan orang, tapi kata Ibnu Katsir mengatakan kalau dia sabar lebih afdal. Ya, kalau dia sabar lebih afdal. Jadi bagusnya tetap tidak mendoakan orang yang jelek. Misal orang nih menjeleki kita atau orang dolimi kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah taufik. Walaupun berat, bukan berat. Ya Allah, mudah-mudahan gara-gara ini Allah naikkan dia haji. Mau nggak doa gitu? Nggak mungkin. Tapi memang harusnya seperti itu. Maka Ibnu Katsir mengatakan sabar itu lebih afdal. Yang kedelapan, yang terakhir, tanda-tanda orang yang bisa masuk surga, kata Imam Ghazali, dia menjaga cara bercanda. Cara bercanda. Artinya Ma'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qad dahikan hatta turabbil lahawatu. Innama kana yabtasim. Sahabat bilang sebecanda-becandanya Nabi, gak pernah lihat Nabi ketawanya ngakak. Ya. Sampai borok-boroknya kelihatan semua. Ya. Jadi Nabi tidak pernah ngakak kan? Iya. Ya. Nabi ketawa yang paling lucu itu senyum. Nabi itu ketawa paling lucu itu senyum. Jadi sahabat kalau sudah lihat paling banter, Nabi itu kalau dikatakan ketawa itu kelihatan ditarik. Kalau kita kan ujung lidah. Ya, dalam lidah. Kalau namanya ketawa, kalau Nabi paling ketawa Nabi itu kelihatan gigi. Ya memang susah, tapi kita harus ikutin minimal ya. Paling ditarik. Nah itu bercandanya. Jadi sahabat datang melihat Nabi itu palingnya cuma senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bercandaan Nabi semua enggak ada yang sahabat tanya apakah kau bercanda ya Rasulullah? Ya aku bercanda. Tapi Nabi katakan na'am la aqulu illa haqqan. Cuman bedanya aku tidak bercanda kecuali yang benar. Contoh, ada nenek-nenek yang kita dengar nanya sama Nabi, wahai Rasul, aku masuk surga. Kata Nabi, enggak ada nenek-nenek di surga. Nangis itu nenek. Ini nenek-nenek bilang, umurnya sudah 70. Tanya Rasulullah, aku masuk surga ada? Kata Nabi, enggak ada nenek-nenek masuk surga. Nangis dia. Maka Rasul bilang karena nenek-nenek nanti kalau di surga semua jadi budak, umurnya 30 tahun, cantik lagi, jadi dia nangis, senyum langsung. Itu bercanda Nabi, tapi bercanda dia benar. Memang nenek-nenek gak ada ya di surga, semua muda, 30 tahun semuanya, hampir rata-rata umurnya 30 tahun, rata-rata 30 tahun matang. Yang 40 kematangan. Artinya 30 itu sudah umur yang semua. Jadi kulitnya orang di surga itu diibaratkan seperti kulitku, satu sama lain bisa berkaca. Kulit itu seperti kulitku, jadi satu sama lain bisa berkaca. Kita kalau bicara surga itu pengen masuk surga. Bicara neraka takut masuk neraka. Tapi amal kita amal neraka. Repot kan begitu. Bukan orang sini. Tenang aja. Bukan jamaah kelas-kelas, bukan jamaah TikTok, jamaah siapa nggak tahu. Jadi mudah-mudahan kita semua Allah masukkan surga. Jadi gitu yang terakhir, yang kedelapan bercanda. Kalau dikatakan bercanda boleh nggak? Boleh. Ulama mengatakan ibarat ngasih makan garam. Ya, ulama mengatakan boleh nggak bercanda? Boleh. Ibaratkan ngasih makanan, ngasih garam pada makanan. Jadi kalau kebanyakan juga garamnya nggak enak, makanya suka jadi ribut, kekurangan garam juga tidak enak. Jadi sedang. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita di majelis mahaba malam ini, sedikit tentang Isra wal Mi'raj dan 8 sebab yang insyaallah apabila kita bisa jaga 8 tersebut memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibuka pertanyaan 1 menit setengah. Silakan. Orang yang kalau misalnya punya mantan-mantan atau kerjanya sebagai apa
Pokoknya yang namanya gosip ghibah haram. Tidak ada yang namanya gosip itu halal. Mau dia pembawa acara, bukan pembawa acara, yang namanya ghibah halal. Tapi itu yang paling laku. Berarti itu setiap hari dia kerja itu uangnya berarti. Ya, pokoknya setiap sesuatu yang haram tidak boleh. Uang yang dihasilkan dari sesuatu yang haram ya haram. Mau nanya. Silakan. Oh iya. Jadi kan tadi kalau misalnya kita dizolimin orang terus kita berdoa, itu kan tadi yang dibahas kan kalau misalnya kita ngedoain orangnya kan. Kalau misalnya kita lagi dizolimin orang, terus kita ngedoain diri kita sendiri gitu. Misalnya ya Allah pengen kaya, ya Allah pengen ini pengen itu boleh gak? Boleh. Kita berdoa ketika kita didolimin orang, kita doanya buat kita kan berdoa itu apa saja boleh. Ya, zaman TikTok mungkin kedengaran berdoa ketika kita didolimin. Berdoa doanya apa? Juga pertanyaannya. Bukan doa orang yang dolimin, doain diri kita, ya Allah cepat saya kaya. Boleh. Gitu. Ya Allah, cepat saya jodoh. Boleh. Artinya berdoa, tapi kaya yang selamat. Kaya yang selamat, kaya yang beriman, kaya yang baik. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Dari jamaah Clubhouse ada pertanyaan? TikTok tadi. Ya, silakan yang TikTok. Ini Lepas kalau misalnya mau ada pertanyaan ya langsung raise hand ya, waktunya 1 menit untuk bicara. dari TikTok Bib menyambung tadi untuk yang terzolimi. Ada nggak sih doa yang baik untuk kalau kita merasa terzolimi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca itu yang banyak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi baca itu yang banyak. Ada lagi yang lain? Dari jamaah TikTok. Boleh. Sebutkan nama, tempat tinggal, telepon. Instagram. Muhammad Reza. Saya Muhammad Reza. Beda hidup. Jadi kan tadi Habib sudah menjelaskan bahwasanya gosip dan jangan selama itu tidak boleh ya. Tapi kadang saya suka bingung gitu. Banyak kali guru-guru yang menjelaskan kalau misalkan kayak jas-jasnya Nabi kayak Abu Jahal itu kan sering kan dijelaskan. Itu sama aja kita gosipin Abu Jahal nggak? Tidak. Jadi bagus pertanyaannya. Ada riba yang diperbolehkan misalnya menjelaskan keburukan orang apa yang ada dalam Al-Quran. Memang itu diperbolehkan Abu Jahal, Abu Lahab. Yang namanya riba di sini kita menjelekkan atau ngomongin saudara kita yang dia apabila dengar itu dia marah. Itu yang namanya riba. Tapi ketika kita menjelaskan satu hukum dan dicocokkan dengan musuh-musuhnya Allah, boleh. Berarti kita boleh ngomongin iblis. Boleh. Masa kita ngibain iblis? Boleh. Nah, ini biar nyambung juga, biar paham juga gitu. Jadi apabila sesuatu tersebut mencakup hukumnya Allah, ini diperbolehkan ketika kita menyebutkan nama-nama musuhnya Allah dalam Al-Quran dan contohkan nama Allah Subhanahu Wa Taala sangat diperbolehkan. Ada lagi yang lain? Ini dari TikTok sih Bib. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib mau tanya, kalau kita berbohong kepada orang tua, tapi tujuannya buat ikut ngaji atau majelis itu bagaimana? Berbohong kepada orang tua buat ikut ngaji. Kalau seandainya orang tua melarang kita ikut ngaji misalnya, melarang pakai jilbab, ada hadis yang mengatakan la ta'atal makhluk di maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah. Ngaji hukumnya wajib kecuali orang tua sudah datangin kita guru, kecuali orang tua sudah jamin pelajaran kita agama, boleh melarang anak kita keluar. Tapi selama orang tua tersebut tidak menjamin pelajaran agama kita, boleh anak keluar untuk belajar agama walaupun umpet-umpet. Gitu. Ada lagi? Kebanyakan rumah tangga. Gak apa-apa. Yang rumah tangga yang suaminya hilang, bininya hilang.
Ayo dua pertanyaan lagi terakhir tutup. Dua pertanyaan lagi. Bib, ini sih ada pertanyaan dari ada tuh. Ini dari Mas Adrian. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau nanya apa? Yang luar ini boleh? Boleh. Mumpung masih gratis, ayo. Lagi belajar nih, dan itu susah apa gitu? Solusinya gimana ya? Solusinya Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya, wahai imam, saya kok susah banget hafalannya. Kata gurunya, Al-Waqi mengatakan kepada Imam Syafi'i, pertama tinggalkan maksiat. Maksiat itu mencegah hafalan kita kuat menjadi lemah. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah menghindarkan daripada maksiat. Kedua, diulang-ulang, jangan pernah bosan. Jadi terus kita ulang-ulang sudah kita berasa menempel, ulang lagi, jangan menempel aja kadang-kadang lepas. Jadi tinggalkan kemaksiatan, rajinkan sholatnya, dan ulang-ulang hafalannya. Insyaallah hafalannya menjadi kuat. Mudah-mudahan bermanfaat. Lagi dari TikTok. Ini dari TikTok sih Bib, ada dari Bagus Kurniawan. Dia nanya apakah hukum rebutan harta warisan. Masya Allah. Ini satu lagi nasihat satu aja buat semuanya. Waris ini kita si anak udah gak nyari, sudah dapat nikmat, tambah berputar lagi. Udah gratis, ini Allah kasih gratis, itu anak gak nyari, gak ribet, warisan dari orang tua udah ada, sudah berputar, balik kepada Al-Quran. Al-Quran jelas, ini bagian laki-laki sekian, bagian dari perempuan sekian, bagian dari hal-hal semua udah ada aturan dalam agama. Kalau kita ngikutin aturan agama bakal berebut, gak bakal ribut. Jadi nasihatnya bagaimana atasnya lari kepada Al-Quran. Cara kita sudah baik tepat. Kitab Al-Quran petunjuk yang paling hebat. Kalau itu ahli waris semua ngikutin Al-Quran, selesai, gak bakal ribut. Itu dengan Al-Quran. Ada lagi? Cukup? Masya Allah, Alhamdulillah, mohon maaf buat jamaah TikTok. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Jadi pengajian kita nih Insya Allah minggu depan jam 8 aja, jangan setengah 8, jadi bisa sholat isya berjamaah. Kemudian baru pengajian. Jadi buat clubhouse Insya Allah bulan depan, minggu depan, ya malam Jumat mulai jam 8. Ya, begitu jamaah TikTok malam Jumat mulai jam 8 kita mulai, tapi jam 8 dunia bagian Jakarta. Kadang-kadang jam 8 juga kurang 5 menit. Gitu. Di pas ada orang kadang-kadang kok harus jam 8 mulai, kita belum jam 8 di sini. Jam dia sudah, kan gitu. Jadi pokoknya jam 8 lebih kurang, bisa lebih. Itu saja mudah-mudahan bermanfaat. Dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan satu sebab Isra wal Mi'raj, mudah-mudahan menjadikan satu sebab perkumpulan kita. Allah memanjangkan umur kita, Allah tambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang diajarkan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua jamaah yang dengar walaupun lewat online, mudah-mudahan bermanfaat, menjadikan satu sebab perkumpulan kita ini. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mudahkan kita untuk berangkat haji. Mudah-mudahan virus corona diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa ziarah makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bilang begini, oh sudah kangen nih jalan-jalan virus corona. Ditambahin corona sama Allah. Kira udah kangen sholat di masjid, udah kangen ibadah, keluar pengen bukan dipikirin yang maksiat. Kalau dipikir maksiat maka ditambah sama Allah corona. Dan jangan mikirin maksiat ini ujian supaya kita hilang maksiat. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan keimanan kita, diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.